Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-13. Di topik ini nantinya kita akan membahas tentang neraca lajur perusahaan dagang. Subtopik yang akan kita bahas pada hari ini pertama tentang definisi, yang kedua AJP, yang ketiga adalah contoh soal neraca lajur perusahaan dagang. Di mana definisinya, neraca lajur perusahaan dagang yaitu alat bantu untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi contoh soal untuk neraca lajur perusahaan dagang bisa adik-adik mahasiswa lihat pada tabel Fedevani, neraca saldo Fedevani per 31 Desember 2010. Pada konsepnya untuk neraca lajur perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sama. Cuman perbedaannya adalah ini adalah perusahaan dagang yang ada item-item atau akun-akun perusahaan dagang yang ada di dalam neraca saldo ini. Tetapi pengerjaannya untuk membuat neraca lajurnya itu pada intinya, pada konsepnya itu sama. Jadi kita langsung masuk saja kepada contoh soalnya, di mana contoh soalnya adalah berikut adalah neraca saldo Fedevani per 31 Desember tahun 2010. Kalian bisa melihatnya pada slide yang ada di sebelah kiri ini, di mana ini adalah neraca saldo dari akun kas sampai dengan beban listrik. Di kolom ini adalah kolom debit, sedangkan kolom yang sebelah kiri ini adalah, sebelah kanan ini adalah kolom kredit. Jadi ini kas sebesar 1.800. Ini dalam ribu rupiah ya. Jadi ini sebenarnya kasnya adalah sebesar 1.800.000 karena dalam ribu rupiah. Jadi ditulis di kolom debitnya adalah sebesar 1.800. Jadi kolom yang sebelah sini itu adalah kolom debit, yang di sebelah sini adalah kolom kredit. Lalu dari soal ini diketahui juga penyesuaian per 31 Desember tahun 2010. Yang pertama adalah taksiran kerugian piutang tak tertagih untuk tahun ini adalah sebesar 100.000. Persediaan barang dagangan per 31 Desember tahun 2010 adalah sebesar 6 juta. Yang ketiga, perlengkapan toko yang terpakai adalah sebesar 200.000. Yang keempat, perlengkapan kantor yang masih ada sebesar 300.000. Yang kelima, sewa dibayar di muka, dibayar tanggal 1 Oktober 2010 untuk 1 tahun. Yang keenam, penyusutan peralatan toko ditetapkan sebesar 300.000. Yang ketujuh, penyusutan peralatan kantor ditetapkan sebesar 500.000. Yang kedelapan, listrik yang belum dibayar 200.000. Yang kesembilan, gaji bagian kantor yang belum dibayar sebesar 300.000. Dan yang ke-10, iklan yang tercatat di neraca saldo dibayar untuk 10 kali terbit dan baru diterbitkan 6 kali. Lalu dari soal ini diminta untuk membuat AJP dari ke-10 keterangan ini. Lalu yang kedua diminta untuk membuat neraca lajur. Lalu untuk membuat AJP ini, untuk persediaan, untuk yang poin kedua ini kita diminta untuk membuat AJP dengan ikhtisar laba rugi. Lalu kita jawab dulu atau kita buat dulu akun-akun untuk AJP pada ke-10 keterangan ini. Untuk poin yang pertama, taksiran kerugian piutang tak tertagih untuk tahun ini sebesar 100.000. Maka jurnalnya atau AJP-nya yaitu kerugian piutang di debit sebesar 100.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 100.000. Yang kedua, persediaan barang dagangan per 31 Desember tahun 2010 sebesar 6 juta. Maka di sini kita diminta untuk membuat ikhtisar laba ruginya. Di mana di kolom neraca saldo untuk persediaan barang dagang itu adalah sebesar 7 juta di debit. Maka kita buat dulu yang dari neraca saldo. Maka ikhtisar laba rugi di debit sebesar 7 juta dan persediaan barang dagang sebesar 7 juta. 7 juta ini diperoleh dari angka yang ada di dalam neraca saldo. Lalu kita masukkan keterangan di poin kedua, yaitu
persediaan barang dagang sebesar 6 juta. Berarti persediaan barang dagang di debit 6 juta dan X besar laba ruginya sebesar 6 juta di kredit. Yang ketiga, perlengkapan toko yang terpakai 200.000. Maka AJP-nya beban perlengkapan toko sebesar 200.000 dan perlengkapan toko di kredit sebesar 200.000. Yang kedelapan, perlengkapan kantor yang masih ada sebesar 300.000. Kita lihat di sisi neraca saldo untuk perlengkapan kantor, di mana perlengkapan kantor di neraca saldo adalah 400.000. Lalu yang neraca saldo adalah 400.000. Perlengkapan yang masih ada berarti 300.000. Nah, untuk di sini yang kita catat di AJP adalah perlengkapan yang terpakai. Berarti perlengkapan yang terpakai itu adalah perlengkapan di neraca saldo dikurang yang berapa sisanya. Atau berapa yang masih ada, yaitu 400 kurang 300, yaitu sebesar 100.000. Jadi yang terpakai adalah sebesar 100.000. Jadi untuk AJP untuk keterangan yang keempat, beban perlengkapan kantor sebesar 100.000, perlengkapan kantor di kredit sebesar 100.000. Jadi yang dihitung adalah yang terpakai. Jadi yang terpakai itu rumusnya berapa perlengkapan di sisi saldo, neraca saldo dikurang dengan berapa yang masih ada. Lalu poin yang kelima, sewa dibayar dibayar tanggal 1 Oktober 2010 untuk 1 tahun. Berarti kita hitung dulu berapa besarnya sewa. Jadi dia dibayar tanggal 1 Oktober untuk 1 tahun. Dari 1 Oktober ke bulan Desember, ke 31 Desember itu ada 3 bulan. Oktober, November, Desember. Berarti karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 3/12 dikali dengan 3/12 dikali dengan berapa besar sewa dibayar dibuka di neraca saldo. Sewa dibayar dibuka itu sebesar 1.200.000. Berarti 3/12 dikali 1.200.000 itu sama dengan 300.000. Jadi beban sewa di sisi debit sebesar 300.000 dan sewa dibayar dibuka sebesar 300.000. Ini adalah AJP-nya. Lalu poin yang keenam, penyusutan peralatan toko ditetapkan 300.000. Maka AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan toko 300.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 300.000 di sisi kredit. Lalu yang ketujuh, penyusutan peralatan kantor ditetapkan 500.000. Maka AJP-nya beban penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di sisi kredit. Lalu yang kedelapan, listrik yang belum dibayar sebesar 200.000. Maka AJP-nya beban listrik sebesar 200.000 di debit, lalu utang listrik sebesar 200.000 di kredit. Yang kesembilan, gaji bagian kantor yang belum dibayar sebesar 300.000. Maka AJP-nya beban gaji kantor sebesar 300.000 di debit, utang gaji sebesar 300.000 di kredit. Dan yang ke-10 yang terakhir, iklan yang tercatat di neraca saldo dibayar untuk 10 kali terbit dan baru diterbitkan 6 kali. Berarti AJP-nya adalah kita hitung dulu berapa yang belum terpakai. Kita hitung dulu berapa yang belum terpakai. Karena dia dibayar iklan dibayar di muka 10 kali terbit, yang sudah terpakai 6, berarti yang belum terpakai 10 kurang 6 sama dengan 4. Berarti 4/10, perhitungannya adalah 4/10, 10-nya dari berapa kali dibayar, untuk berapa kali, berarti 4/10 dikali dengan berapa iklan dibayar di muka di neraca saldo, berapa angkanya. Untuk iklan dibayar di muka itu sebesar sebesar 300.000. Di sini, untuk iklan dibayar dibuka itu sebesar 300.000, yaitu beban iklan sebesar 300.000. Berarti